Baik, selamat siang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu soal UTBK, ya, sehingga Anda memiliki kemampuan literasi yang baik. Soal tersebut ini akan saya share berikut soalnya. Nah, Anda diminta untuk eh, ada perintahnya di sini. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 12 sampai 16. Jadi ada beberapa soal tuh. 12, 13, 14, 15, 16. 5 soal itu Anda harus jawab. Anda baca ini pelan-pelan. Jadi jangan fokus ke pertanyaan ya, fokus aja ke sini. Sebab daripada nanti Anda bulak-balik, itu memakan waktu lagi. Jadi Anda fokus ke statement ini. Kenapa? Karena kalau Anda memahami yang ini, otomatis Anda bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah. Baik, teksnya di sini ada 2 paragraf, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, titik-titik ya. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Kalimat keempat, artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya, pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Nah, pertanyaannya adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Daya beli uang, bisa jadi. B. Konsep nilai waktu uang. Sepertinya tidak ya. Tidak ada yang membahas tentang konsep uang ini sekarang nilainya 3 tahun kemudian berapa, nggak ada ya. Kemudian C, inflasi menggerogoti nilai uang. Enggak tuh, tidak ada hal yang negatif terhadap inflasi yang ditulis di sini. Kemudian D, kehidupan perekonomian Indonesia. Tidak, yang dibahas di sini kan berkaitan dengan uang, kemudian inflasi, ya. Kalau berkenaan dengan nilai waktu uang memang ada, tetapi hanya dibahas di satu kalimat. Jadi tidak menyeluruh. Kemudian E, inflasi meningkatkan daya beli uang. Enggak juga, itu statement yang bertentangan. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A, daya beli uang. Ya. Jadi kalau bisa Anda pilih satu yang kira-kira melingkupi semua kalimat yang ada di situ. Ada 6 kalimat. Nah, otomatis itu jawaban yang paling tepat. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi pertanyaannya masih mengacu itu kepada eh, teks yang di atas. Oke. Pertanyaannya begini. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah nah, A. Berekonomi, B. Keekonomian, C. Perekonomian, D. Pengekonomian, E. Mengekonomikan. Sebenarnya dari sini saja sudah kelihatan mana yang tepat ya. Kayaknya yang C. Kenapa? Kalau yang lainnya jarang-jarang kita dengar kata-kata itu. Kalau ya ada soal seperti ini, Anda pilih yang paling pantas mana.
gitu ya. Nah, kita lihat soal yang kedua. Jadi dia memang diminta untuk menjawab yang kalimat yang kedua. Jadi kalimat kedua itu nih, kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Kehidupan titik-titik. Nggak mungkin jawabannya kehidupan berekonomian. Itu kan nggak pantas. Gitu ya. Kehidupan apa lagi? Kehidupan keekonomian. Jarang juga orang menggunakan kata itu. Kemudian yang berikutnya, kehidupan perekonomian. Nah, itu pantas gitu ya. Ah, jarang juga kehidupan pengekonomian. Nah, itu juga enggak. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C. Kehidupan perekonomian. Oke. Soal berikutnya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga adalah A. Kas. B. Prive, C. Utang, D. Modal, E. Piutang. Anda tinggal pilih. Kas, prive, utang, modal, atau piutang. Nah, kita lihat konteksnya di kalimat ketiga. Nah, ini ada soal di kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Nah, jawabannya kalau misalkan kita taruh nih, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah kas ya yang sama hari ini ya. Jadi jumlah uang cash yang sama hari ini. Kayaknya jawabannya adalah yang mana? Yang kedua, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah prive yang sama pada hari. Kayaknya enggak ya. Ya. Definisi konsep nilai mata uang adalah jumlah utang yang sama pada hari. Enggak juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yang kas. Ya. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik kalimat tiga adalah kas. Oke? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, masih hal yang sama. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kelima adalah A. Real, kemudian real. Kalau ini real ini dalam bahasa Inggris, real. Kemudian C mikro, D makro, E hari-hari. Kira-kira yang mana? Ya. Oke, kita lihat kalimat yang kelima. Oke, di sini ada kalimat yang kelima. Nah, akibat pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi yang dipakai adalah kayaknya jawabannya yang real ya. Akibat pendapatan real menurun, bukan real. Kalau real kan pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sini semua pakai bahasa Indonesia. Berarti Anda harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, real ya. Kemudian soal terakhir. Kita lihat soal terakhir. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat adalah kalimat keenam. Ya, A dana, B entity, C derma, D entitas, E ekuitas. Nah, mana yang paling pantas untuk mengisi kalimat yang ke-6? Ya. Nah, yang paling pantas untuk mengisi kalimat yang ke-6 Anda bisa lihat. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Ya berarti kan dana ya. Jadi jawabannya itulah yang A. Oleh karena itu investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan untuk masa depan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, mudah. Ini terkait dengan UTBK yang berhubungan dengan ekonomi gitulah ya, yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Oke, baik. Di sini ada soal yang berkenaan dengan UTBK.
berikutnya. Baik. Soalnya seperti ini. PT Eka Sari Lorena Transport Terbuka mencatatkan bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan dari layanan bus antar kota antar provinsi atau AKP ini lebih tinggi ketimbang pendapatan pada masa pandemi. Nah, jadi ini bercerita tentang perusahaan bis. Ternyata pendapatannya pada saat pandemi turun gitulah ya, ibaratnya seperti itu. PTWH Transportasi Indonesia Tbk, perusahaan layanan bus pariwisata, mengemukakan terjadinya perubahan pendapatan dari 71,9 miliar menjadi 70,5 miliar. Nah, perusahaan taksi Bluebird pendapatannya rontok dari 49,4%, 22,1 triliun pada periode yang sama menjadi 2,1. Jadi dia 49,4%. Perusahaan taksi lain, PT Express Transindo Utama, berhasil menurunkan nilai kerugian pada 2020 lalu menjadi 53,2 miliar. Yang sebelumnya adalah 276,1 miliar. Wah, ini akibat pandemi. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tepat untuk dijadikan kesimpulan dari wacana ini. Apa kesimpulannya? A. Transportasi publik menjadi salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi COVID-19. Bisa jadi, karena kan mereka bercerita tentang transportasi publik. Ya, dan ada terkait dengan pandemi. Berarti kan COVID-19. B. Pendapatan perusahaan bus pariwisata pada tahun pandemi menurun lebih dari 50%. Banyak kemungkinan orang yang akan menjawab ini. Kenapa? Karena semua terjadi penurunan. Tapi apa iya lebih dari 50%? Anda harus cek pelan-pelan. 71,9 miliar menjadi 70,5 miliar kan nggak sampai 50%. Ya. Ini juga 49,4. Berarti kan masih di bawah 50%. Kalau menurut saya ini nggak masuk akal nih yang B. Gitu. Kemudian yang C, pendapatan perusahaan taksi tidak sebanding dengan beban perusahaan sehingga mengalami kerugian. Nggak ada hubungannya yang menyangkut beban. Tidak ada kata-kata yang menyatakan beban terkait dengan hubungannya dengan pendapatan. Jadi bukan. D, selama masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, semua jenis transportasi darat mengalami kerugian. Semua jenis. Nah, ini kan transportasi darat kan banyak juga ya. Kayaknya D bukan. Kemudian E, penurunan kinerja semua perusahaan transportasi antar provinsi disebabkan karena pelaksanaan pembatasan sosial. Tidak tuh. Jadi dia tidak membahas terkait dengan pembatasan sosial. Berarti jawaban yang benar adalah A. Transportasi publik menjadi salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi COVID-19. Hati-hati dengan A dan B ini. Ya. Jadi ternyata pendapatannya nggak 50%, nggak lebih dari 50%. Ada yang kurang dari, bahkan lebih kecil daripada 50%. Nah, yang paling memungkinkan adalah jawabannya yang A. Oke, ini soal atau jawaban dari soal tersebut. Soal berikutnya, ya. Nah, eh, kalau Anda mendapatkan soal cerita seperti ini, menurut saya, Anda fahami. Jangan Anda langsung ke pertanyaan bawah. Sebab kenapa? Bulak-balik nanti ke atas bawah, waktunya habis. Anda fahami dulu, imajinasikan. Jadi Anda fahami, imajinasikan. Oh gini ya. Kemudian simpulkan per paragraf. Ya, simpulkan per paragraf. Di sini ada berapa paragraf nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kayak gini kan ada 5 paragraf. Berarti Anda harus menyimpulkan itu per paragraf. Tentang apa sih, tentang apa sih, tentang apa sih gitu ya. Supaya nanti Anda pada saat menjawab soal, Anda tahu persis posisinya ada di mana dan jawabannya benar. Gitu. Oke, baik. Kita mulai ya. Pemerintah berencana mengembalikan program Kartu Prakerja sesuai fungsi semula
yakni meningkatkan kapasitas pekerja. Pemerintah diingatkan agar rencana mengubah program menjadi bukan lagi semi bantuan sosial itu tidak dilakukan terburu-buru. Alasannya, pekerja yang mengalami dampak pandemi COVID-19 masih membutuhkan bantalan sosial hingga situasi berangsur-angsur normal. Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudi Salahuddin menjelaskan, perubahan skema program Kartu Kerja kemungkinan besar dimulai pada semester 2 2021. Program Kartu Prakerja memasuki gelombang terakhir pada semester 2021 dengan penyediaan kuota peserta 2,7 juta orang. Apa yang bisa Anda ambil dari paragraf ini? Yang bisa kita simpulkan dari paragraf ini adalah dia bercerita tentang pemerintah akan mengaktifkan kembali kartu prakerja karena situasi dampak COVID-19 itu membutuhkan waktu sampai recovery. Nah, sehingga skemnya itu berubah gitu ya, intinya itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Selama pandemi, Kartu Prakerja menjadi program semi bansos berupa pemberian bantuan biaya kelas pelatihan dalam jaringan 1 juta rupiah dan insentif 600.000 per bulan selama 4 bulan. Porsi biaya ini insentif bansos lebih besar dibandingkan dengan insentif pelatihan. Semula kami meminta semester 1 ini tetap berupa semi bansos karena kita masih perlu mendorong konsumsi masyarakat. Akan tetapi, pada semester 2, kalau vaksinasi sudah lancar, kita sudah mulai melakukan uji coba, kata Rudi saat dihubungi di Jakarta. Nah, ini terkait dengan bantuan ya antara bansos, semi bansos dengan pemberian bantuan pelatihan. Ini terkait dengan itu ya. Jadi pada saat Anda membaca satu paragraf, kira-kira dia bicara tentang apa ya gitu ya. Oke, lanjut. Ia menambahkan, hasil penyelenggaraan program Kartu Prakerja pada semester 1 2021 akan dievaluasi untuk menentukan kebijakan pada semester 2. Uji coba pada semester 2 melalui pelatihan luar jaringan di sejumlah daerah zona hijau yang diberi izin oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Menurut dia, pengembalian Kartu Prakerja ke fungsi awal sebagai peningkatan kapasitas pekerja akan membawa konsekuensi bobot program lebih berat pada kelas-kelas pelatihan. Bukan lagi insentif bansos bagi pekerja. Begitu kita buka pelatihan luring. Ya, kita harus ubah kondisinya untuk peningkatan kompetensi, bukan lagi instrumen bansos, kata Rudi. Namun, rencana ini belum diputuskan karena harus disepakati rapat Komite Cipta Kerja yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, ini dia bercerita mulai detail ya, terkait dengan pelatihan apa yang diberikan, kemudian terkait dengan bantuan sosial seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Di paragraf berikutnya, paragraf terakhir. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, mengatakan tujuan awal Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan tenaga angkatan kerja. Apalagi akibat pandemi. Jadi intinya orang dikasih bantuan ini supaya dia memiliki skill yang lebih baik, memiliki kemampuan untuk mencari uang lagi. Kenapa? Karena ada kemampuan atau skillnya yang lebih baik. Nah, apalagi akibat pandemi, digitalisasi dan otomatisasi menjadi lebih cepat dan mengubah pasar kerja. Maka narasinya keliru kalau mengatakan yang berhak mendapatkan kartu prakerja adalah korban PHK dan para penganggur. Sejak awal kami menyusun aturannya untuk semua tingkatan kerja, kata Denny. Oke, udah ya. Nah, jadi Anda ini terkait yang terakhir ini tujuan daripada kartu prakerja dia bahas ya. Kemudian narasi terkait dengan kartu prakerja. Jadi untuk siapa? Jadi tujuan siapa yang berhak dapat kartu prakerja itu yang terakhir. Nah, dengan memahami semuanya Anda bisa menjawab beberapa soal berikut. Yang nomor 28. Berdasarkan paragraf 1, pernyataan mana yang tidak benar?
Pernyataan yang tidak benar adalah A. Pemerintah berencana mengembalikan program kartu prakerja sesuai dengan fungsinya. Betul. B. Pemerintah diingatkan agar rencana mengubah program tidak dilakukan terburu-buru. Betul. Kan tadi ada statementnya. C. Fungsi kartu prakerja adalah meningkatkan kapasitas pekerja. Betul. Meningkatkan kapasitas. Ini ada kalimatnya ya. Produktivitas, kompetensi itu kan meningkatkan kapasitas. D. Pekerja yang berdampak pandemi COVID-19 masih membutuhkan bantuan. Betul. Itu kan ada di paragraf pertama dan kedua tadi ya. Oke. E. Pemerintah merencanakan pengubahan program menjadi semi bantuan sosial. Nggak ada ini. Dia nggak akan melakukan perubahan program menjadi semi bantuan sosial, itu nggak ada. Kita nggak ada dari paragraf 1, 2, 3, 4 itu nggak ada, Mas. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, yang E. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan paragraf 1, nah paragraf 1 ya, paragraf 1 kan tadi ya bercerita tentang kartu prakerja, kemudian dampak COVID-19 gitu ya. Simpulan yang benar adalah apa? A. Pemerintah berencana mengembalikan program kartu prakerja. Ini kayaknya ini ya. Sesuai fungsi semula, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pekerja. Bisa sangat jadi. B. Skema perubahan kartu prakerja kemungkinan besar akan dimulai pada semester 2 2000. Ini terlalu sempit ya, tidak simpulan secara umum. Memang ada kalimatnya, cuman terlalu hanya kalimat itu saja. C. Program kartu prakerja pada semester 1 telah menyediakan kuota peserta 2,7 juta orang, bisa jadi. Tetapi dia kan hanya satu kalimat, jadi tidak melingkupi atau tidak menyimpulkan seluruhnya. D. Pekerja yang terdapat COVID-19 masih membutuhkan bantalan sosial. Betul, tapi tidak mengakomodir seluruh wacana tadi. E. Pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah program kartu prakerja, bukan lagi semi bantuan sosial. Ada kalimat itu memang betul, tetapi bukan merupakan simpulan. Simpulan artinya adalah satu statement yang melingkupi semuanya. Yang mana jawabannya? Yang nomor 29 adalah yang A. Pemerintah berencana mengembalikan program kartu prakerja sesuai fungsi semula dengan tujuan meningkatkan kapasitas pekerja. Itu nomor 29. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan. Nomor 30. Nah, ini nomor 30. Berdasarkan paragraf 2. Nah, kita balik nanti ke atas paragraf 2. Jika vaksinasi sudah lancar, simpulan yang paling mungkin benar mengenai program kartu prakerja apa kalau semuanya sudah divaksinasi. Nah, A. Pemberian bantuan biaya kelas pelatihan dan jaringan akan ditingkatkan. Enggak tuh, enggak ada dibahas di bab 2, di paragraf 2. B. Porsi biaya untuk insentif bansos lebih besar dibandingkan dengan insentif. Enggak ada tuh statement seperti itu ya. Bahwa bansos lebih gede. Kemudian C. Perubahan skema program kartu prakerja akan dilakukan uji coba pada semester 2 2021. Yes. Ini yang C jawabannya. Kenapa? Karena ada di kalimatnya. Jadi perlu ada kalau sekiranya apa tuh pandemi sudah mulai recovery, sudah mulai lebih baik, maka akan ada perubahan skema program kartu prakerja. C jawabannya. D. Peningkatan untuk insentif bansos, bukan dibahas di paragraf 2. E. Pada semester 1 2021 pemerintah tetap akan memberikan bantuan. Jadi nomor 30 itu jawabannya adalah C, perubahan skema. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 31. Oke. Nomor 31. Oke. Berdasarkan paragraf 3, simpulan yang benar itu yang mana? Paragraf 3 nih. Ya, paragraf 3. A. Hasil penyelenggaraan kartu prakerja semester 1 2021 akan dievaluasi. Ini jawabannya yang B. Konsekuensi bobot program lebih berat pada kelas pelatihan, bukan lagi insentif bansos. Kenapa? Statement itu ada di paragraf kedua. Ya, Anda nanti bisa cek di paragraf kedua. Ini ya, di paragraf kedua statement itu ada. Selama pandemi kartu prakerja menjadi program semi bansos ya berupa pemberian bantuan biaya kelas pelatihan dengan sekian ya. Nah, itu ada statementnya. Jadi nomor 31 adalah B ya. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 32.
Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang tidak benar adalah A. Uji coba pelatihan luar jaringan dilakukan di daerah zona hijau. Bisa jadi. Kemudian hasil penyelenggaraan program Kartu Pekerja pada semester 2 2021 akan dievaluasi. Iya enggak? Kayaknya enggak deh. Jadi jawabannya yang B ya untuk soal nomor 32. Jadi Anda harus baca dengan teliti. Kadang-kadang ini terlihat detil. Wah, kayaknya ini jawabannya. Padahal coba Anda telisik lebih dalam. Ternyata itu bukan jawabannya. Harus sesuai dengan statement yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4 di atas. Oke? Ini terkait dengan jenis soal seperti itu. Jadi rumusnya kalau Anda ingin menjawab soal seperti ini, Anda pahami dulu ya paragraf per paragraf. Anda pahami, Anda bayangkan, oh gini ya, sehingga Anda ingat, oh posisi kata-katanya nanti ada di sini, gitu. Setelah Anda pahami, Anda bayangkan, baru Anda jawab. Jangan terpaku pada soal. Kenapa? Karena soal pasti Anda akan mencari di sini jawabannya satu persatu daripada bolak-balik ke atas. Mendingan sekali Anda baca, Anda pahami, Anda bayangkan, Anda ngerti, baru jawaban soalnya. Oke? Oke. Baik, kita bahas soal terakhir terkait dengan UTBK. Oke. Oke, nah ini mudah nih. Agak ekonomi tetapi agak lebih santai ya. Oke. Dalam sebuah rumah makan disediakan beberapa varian menu ayam dengan harga yang bervariasi. Wah, jadi kita makan di restoran gitu ya. Paket ayam pop satu lebih mahal jika dibanding dengan paket ayam pop 2. Jadi ada ayam pop satu, ayam pop 2. Mungkin bisa jadi yang satu paha gede, yang satu. Ternyata ayam pop satu itu lebih mahal daripada ayam pop 2. Paket ayam pop 3 lebih mahal daripada paket ayam pop 2. Ya, jadi yang paling mahal, tiga lebih mahal. Jadi sebenarnya paket ayam pop satu lebih mahal daripada paket ayam pop 2. Jadi ayam pop satu dan ayam pop 3 itu sebenarnya lebih mahal daripada ayam pop 2 gitu. Mana pernyataan berikut yang benar? Ya, dari tadi kan kesimpulannya, oh ayam pop satu dan ayam pop 3 itu lebih mahal daripada ayam pop 2. Ya. A. Paket ayam pop satu lebih mahal dibandingkan dengan paket ayam pop 3. Kita nggak tahu ya kalau dibandingkan dengan ayam, karena harganya nggak ada. Apakah satu lebih mahal daripada 3? Tidak. Paket ayam pop 3 lebih mahal dibandingkan dengan paket ayam pop satu. Ya itu juga kita nggak tahu. Apakah 3 dan satu. Cuman yang jelas 1 dan 3 itu lebih mahal daripada 2 gitu loh. Kemudian yang C, harga paket ayam pop satu ditambah harga paket ayam pop 2 lebih besar dibandingkan dengan harga paket ayam pop satu ditambah dengan paket harga ayam pop 3. Eh, karena angkanya nggak ada, kita nggak usah simpulkan. Oke. D, harga paket ayam pop 2 lebih kecil dibandingkan harga rata-rata paket ayam pop satu dan harga paket ayam pop. Nah, ini benar. Karena kan 1 dan 3 lebih mahal daripada 2. Berarti kan 2 lebih kecil harganya dibandingkan dengan paket 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Kemudian E, tidak ada pernyataan yang sesuai. Enggak tuh, ternyata yang D masih sesuai. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang lebih santai lagi. Sebagian makanan di pasar harganya murah. Sebagian makanan di pasar harganya murah. Semua makanan di pasar rasanya enak. Ya, jadi semua makanan yang ada di pasar enak. Sebagiannya itu murah. Gitu. Berarti semua makanan di pasar itu enak. Ya, dari yang enak itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Gitu. Apa kesimpulannya? Semua yang di pasar enak. Itu bukan kesimpulan walaupun benar. Ya. Kenapa? Karena ada hubungannya antara enak dengan murah. Jadi Anda harus simpulkan tuh keduanya. Bukan A. B. Tidak ada makanan yang tidak enak. Oh iya, tidak ada makanan yang tidak enak. Betul, karena semua makanan di pasar itu enak. Tetapi kan nggak ada sangkut pautnya dengan harga murah, gitu ya. Bukan jawabannya B.
C. Semua makanan di pasar harganya tidak murah. Oh, salah ini bertentangan ini. Ya, karena ada sebagian yang harganya murah. C. Bukan. D. Sebagian yang rasanya enak, harganya murah. Nah, ini benar. Ya, kan semuanya enak di pasar. Sebagian dari yang rasanya enak, harganya murah. Sebagian itu pasti ada yang murah, ada yang mahal. Benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Tidak ada satupun yang harganya murah itu ada. Enggak tuh, yang D sesuai gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita akan membahas soal terakhir. Nah, terkait dengan paragraf. Seperti biasa, fahami isinya, imajinasikan, ambil kesimpulan setiap paragraf supaya mempermudah Anda mentrace jawabannya. Oke? Kita mulai dari paragraf 1. Boyolali, sebanyak 4 kecamatan di Boyolali belum tersentuh program insentif pajak bumi dan bangunan. Meskipun termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4 kecamatan itu meliputi Kecamatan Juwangi, Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Mojosongo. Keempat kecamatan tersebut belum tersentuh program insentif pajak karena sedikitnya jumlah sawah yang bisa digunakan untuk menanam padi dan menggunakan irigasi teknis. Sementara program LP2B dilakukan di lahan sawah beririgasi teknis. Nah, sebagai informasi berdasarkan Perda nomor L72201 tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ada 16 kecamatan yang menjadi percontohan program LP2B. Namun dalam realisasinya hanya petani di 12 kecamatan yang sudah mendapatkan manfaat program tersebut. Intinya apa di paragraf ini? Intinya ada program insentif PBB ya, tetapi ada sebagian kecamatan yang belum dapat program ini, gitu ya. Lalu apa kriteria untuk mendapatkan program ini? Dia harus memiliki irigasi teknis. Jadi pertama ini bercerita tentang ada yang tidak dapat program insentif PBB. Yang kedua, apa ciri mereka yang dapat insentif PBB? Nah, di sini ciri-cirinya ada apa irigasi teknis gitu. Ini paragraf pertama. Kemudian kita masuk ke paragraf kedua. Nah, Pemkab Boyolali mengklaim Pemkab Boyolali mengklaim 89% sawah lestari dengan sistem irigasi teknis sudah dibebaskan pajaknya hingga 90%. Pembebasan pajak ini menjadi bentuk insentif untuk mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian. Informasi yang dihimpun Expos di Badan Keuangan Daerah Boyolali. BKD telah mengukur lahan LP2B berdasarkan bidang yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Berbeda dengan Dinas Pertanian yang menentukan berdasarkan luas lahan per hektar. Selisih yang tertera jumlah bidang dalam sertifikat dan jumlah bidang dalam SPPT terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah perbedaan acuan pengukuran tanah antara sertifikat dan SPPT. Misalnya beberapa bidang tanah dalam sertifikat hanya dihimpun dalam satu SPPT sehingga jumlah SPPT lebih sedikit dari jumlah bidang sertifikat. Terakhir, jadi ini membahas tentang prosentase, kemudian membahas tentang SPPT, ya. Terakhir, sementara itu terkait dengan pajak tiap-tiap pemilik lahan dikarenakan harga berbeda-beda dengan kisaran paling sedikit 50.000 per tahun hingga ratusan ribu rupiah tergantung luas bidang. Oleh karena itu, potensi pajak setiap petani tidak bisa digeneralisir, ujar Kepala BKD Agus Partono. Selisih jumlah antara bidang sertifikat dan bidang SPPT juga dipengaruhi oleh bidang tanah yang masuk sebagai tanah negara dan fasilitas umum sehingga tidak memiliki SPPT. Nah, kita jawab. 39. Berdasarkan paragraf pertama, mana simpulan di bawah ini yang paling benar? Simpulan yang paling benar itu adalah yang E. Sebagian kecamatan yang belum tersentuh program insentif pajak karena sedikitnya jumlah sawah yang bisa digunakan untuk menanam padi dan menggunakan irigasi teknis. Ada kalimat itu di atas. Oke. Kemudian berikutnya, eh,
simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? Dari paragraf 3. Ini nih, ada selisih antara jumlah bidang dalam sertifikat dan jumlah bidang SPPT. Intinya itu. Ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan paragraf 2, mana simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Yang paling mungkin benar di sini adalah yang E. Pembebasan pajak bertujuan mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian. Oke. Ini adalah materi yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih Aprilia, Jumi, dan Aris Lucy. Ya.